Cina waspada, media ternama sebut timnas Indonesia bisa jadi naga di Stadion Utama GBK. Misi hindari degradasi, Ong Kim Sue tekankan pentingnya 6 laga terakhir bagi Persis Solo. Ditahan imbang Persebaya, Carlos Pena akui Persija gagal maksimalkan peluang meski menyerang. Yakob Sayuri kirim pesan ke Patrick Kluivert, mau kembali ke timnas Indonesia. Bikin penasaran? Ini jawaban Teku terkait rumor pemain timnas Jordi Amat diminati Bali United. Cina waspada, media ternama sebut timnas Indonesia bisa jadi naga di Stadion Utama GBK. Seperti yang kita ketahui, timnas Cina akan bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada 5 Juni 2025. Menjelang pertandingan tersebut, media Cina bernama 163, menyoroti keperkasaan timnas Indonesia setiap kali bermain di kandang sepanjang fase kualifikasi. Meski Indonesia belum pernah mengalahkan timnas Cina selama 68 tahun terakhir, mereka adalah naga kandang yang sesungguhnya di fase sekarang. Kecuali kekalahan 0-4 dari Jepang, mereka menang atau seri di sisa pertandingan. Mereka mengalahkan Arab Saudi dan seri dengan Australia, tulis 163 dalam artikelnya seperti dikutip, Minggu, 13 April 2025. Media itu juga menilai Stadion Gelora Bung Karno sebagai benteng yang sulit ditembus, bahkan bagi tim sekali bercina sekalipun. Kekuatan mereka di kandang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, bagi timnas sepak bola Cina, sangat sulit menaklukkan timnas Indonesia yang ganas di kandang sendiri, lanjut tulisan tersebut. Lebih jauh, 163 menyoroti bahwa kemenangan atas timnas Indonesia menjadi syarat mutlak bagi timnas Cina untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Asalkan bisa mengalahkan timnas Indonesia, dengan bantuan Jepang, timnas Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir. Menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin, dan menembus 4 besar grup, lolos ke babak selanjutnya, tulis 163. Tentu saja, meski dibantu tim Jepang, harus ada syarat yang kejam. Yaitu, di pertandingan ke-9, timnas sepak bola Cina harus mengalahkan tim Indonesia. Tutup media tersebut. Misi hindari degradasi, Ong Kim Sue tekankan pentingnya 6 laga terakhir bagi Persis Solo. Pelatih kepala Persis Solo, Ong Kim Sue, menegaskan bahwa 6 pertandingan tersisa musim ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Laskar Sambernyawa demi keluar dari zona degradasi. Pernyataan ini disampaikannya usai kekalahan 1-3 dari Malut United di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 12 April 2025. Tidak ada alasan lagi, kami harus segera memperbaiki performa setelah hasil hari ini, kata Ong Kim Sue usai laga, dikutip dari Antara. Adapun 6 laga terakhir Persis Solo di Liga 1 2024-2025 adalah melawan Barito Putra, Persita Tangerang, Arema FC, PSBS Biak, Dewa United, dan Persib Bandung. Meski harus menelan kekalahan di kandang sendiri, Ong Kim Sue meminta seluruh pemain dan staf tidak larut dalam kekecewaan. Pelatih berusia 53 tahun itu juga mengingatkan bahwa persaingan untuk menghindari degradasi sangat ketat. Beberapa tim seperti PSIS Semarang, Semen Padang, dan PSS Sleman juga berjuang keras untuk keluar dari zona merah. Kami tentu kecewa, tapi tidak boleh berhenti di sini. Masih banyak pertandingan tersisa yang harus kami hadapi, jelas pelatih asal Malaysia itu. Masih banyak klub lain yang sama-sama berusaha menyelamatkan diri, tambahnya. Sementara itu, Eki Taufik, bek tengah Persis Solo, turut menyampaikan rasa malunya terhadap supporter atas kekalahan dari Malut United. Ini hasil yang tidak kami inginkan, sangat buruk. Kami para pemain harus punya sifat malu, karena pertandingan sore ini kami harus introspeksi diri.
Apalagi kami main di depan pendukung sendiri, ujar Eki. Di klasemen kita krusial, yang seharusnya kita lapar mencari poin, tapi ini hasilnya tidak bagus sama sekali. Harga diri harus segera bangkit kembali, katanya. Dengan sisa 6 pertandingan, Persis Solo berada di posisi yang memprihatinkan di klasemen. Laskar Sambernyawa berada di peringkat ke-15 klasemen dengan koleksi 26 poin dari 28 pertandingan. Mereka hanya unggul 1 poin dari penghuni zona degradasi teratas, PSIS Semarang. Ditahan imbang Persebaya, Carlos Pena akui Persija gagal maksimalkan peluang meski menyerang. Persija Jakarta gagal meraih kemenangan saat melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-28 Liga 1 2024-2025. Bermain di kandang sendiri, Persija Jakarta ditahan imbang Persebaya dengan skor 1-1. Sabtu, 12 April 2025. Persija Jakarta sebenarnya bisa unggul atas Persebaya melalui gol cantik Raihan Hanan. Namun Persebaya bisa menyamakan kedudukan dengan cepat berkat gol Flavio Silva. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya hanya mampu bermain imbang melawan Persebaya Surabaya. Carlos Pena menilai bahwa kurang maksimalnya penyelesaian akhir menjadi faktor utama yang membuat Persija Jakarta gagal meraih kemenangan, meskipun mereka memiliki banyak peluang. Menurut Carlos Pena, timnya seharusnya bisa mengamankan 3 poin pada laga ini. Ia menyebutkan bahwa ketidakoptimalan dalam memanfaatkan peluang menjadi satu kendala utama yang menghalangi Persija meraih kemenangan. Saya frustasi dan sedih. Kami memulai pertandingan sangat bagus hari ini, semua pemain mencoba bermain maksimal untuk membawa hasil 3 poin, kata Carlos Pena seusia laga. Kami mempunyai banyak peluang, bahkan setelah Persebaya menyamakan kedudukan kami juga banyak dapat peluang, tapi sayang belum bisa dimaksimalkan dengan baik oleh para pemain. Tentu saya kecewa dengan hasil ini, sambungnya. Kekecewaan atas hasil imbang ini juga dirasakan oleh para supporter setia Macan Kemayoran, The Jakmania, yang hadir langsung di SUGBK. Bahkan, The Jakmania sempat menyanyikan can sindiran kepada manajemen Persija Jakarta sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan mereka. Katanya naik level, gak taunya turun level. Manajemen bobrok, Persija diobok-obok, teriakan ribuan Jakmania seusai laga. Carlos Pena, yang paham akan perasaan tersebut, menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter dan mengucapkan terima kasih kepada 30.000 Jakmania yang hadir memberikan dukungan dan membuat atmosfer pertandingan menjadi lebih hidup. Saya ingin berterima kasih kepada The Jakmania yang sudah memberikan dukungan dan menciptakan atmosfer yang luar biasa di Stadion Gelora Bung Karno ini, pungkasnya. Dengan tambahan 1 poin ini, Persija Jakarta kini naik ke peringkat kelima dengan total 44 poin dari 28 laga yang telah dijalani. Sementara itu, Persebaya Surabaya yang mengoleksi 49 poin masih bertahan di peringkat ketiga, sekaligus terus menjaga persaingan untuk memperebutkan gelar juara Liga 1 bersama Persib Bandung dan Dewa United. Yakob Sayuri kirim pesan ke Patrick Kluivert, mau comeback ke timnas Indonesia. Yakob Sayuri mencetak hat-trick bersama timnya Maluku United saat mengalahkan Persis Solo 3-1 dalam lanjutan Liga 1 2024-2025, Sabtu, 12 April 2025. Aksi Yakob Sayuri tersebut secara tak langsung merupakan pesan untuk pelatih Patrick Kluivert bahwa dirinya siap comeback ke timnas Indonesia. Yakob Sayuri memang tampil sangat baik. Ia mencetak 3 gol hanya dalam waktu 8 menit. Tepatnya saat laga memasuki menit ke-36, 38, dan 44. Ini merupakan hat-trick pertama mantan pemain PSM Makassar itu selama karirnya sebagai pesepak bola profesional. 3 gol yang dibuat Yakob Sayuri juga adalah rekor baru di BRI Liga 1 setelah menjadi yang tercepat. Yakob Sayuri mengalahkan rekor yang sebelumnya dibuat 2 pemain Dewa United FC, Alex Martins, 23 menit, dan Egy Maulana Fikri, 40 menit. Yakob Sayuri sendiri tidak mengetahui bahwa catatan ini merupakan rekor yang berhasil ditorehkan. Tapi dia menilai ini semua juga andil rekan setimnya. Saya baru tahu kalau 8 menit. Ini bukan sekadar keberuntungan tetapi juga kerja keras dari teman-teman sehingga saya bisa mencetak hat-trick, kata Yakob Sayuri melalui keterangan resminya. Lebih lanjut, Yakob Sayuri menaruh harapan besar comeback ke timnas Indonesia. Ia berharap Patrick Kluivert bisa mempertimbangkannya kembali ke skuad Garuda. Tentu saja tidak mudah. Yakob harus konsisten supaya juru taktik asal Belanda itu mau meliriknya ke timnas Indonesia di laga terdekat.
Saya termotivasi kembali ke timnas Indonesia, tegas Yaakob Sayuri. Itu komitmen saya pribadi bahwa apapun yang terjadi kita akan berusaha untuk mendapatkan kesempatan kembali ke timnas Indonesia, sambungnya. Bikin penasaran? Ini jawaban Teku terkait rumor pemain timnas Jordi Amat diminati Bali United. Pelatih Bali United, Stefano Cugura alias Teku, memberikan jawaban terkait rumor pemain berlabel timnas Indonesia, Jordi Amat diminati timnya bikin penasaran. Bahkan Teku tampak dingin menanggapi rumor yang beredar dan hanya menilai sebagai rumor biasa yang beredar di media sosial. Hal biasa, banyak rumor di media sosial, ucap pelatih asal Brasil ini, pada Kamis, 10 April 2025, dilansir dari Tribun Bali. Diketahui, belakangan ini berkembang rumor berminatnya Bali United mendatangkan bek timnas Indonesia, yang kini bermain di klub Malaysia, Johor Darul Tazim. Jika selama ini pendukung Bali United menanti apa jawaban pelatih Stefano Cugura alias Teku, maka kini ia menjawabi rasa penasaran mereka. Teku belum banyak berbicara soal kemungkinan Jordi Amat merapat ke Bali United. Menjelang habisnya masa kontrak Jordi Amat dengan klubnya pada Mei 2025 mendatang, banyak rumor lantas mengaitkannya dengan tim Liga 1 Indonesia. Dua klub yang menjadi sorotan untuk mendatangkan pemain yang sudah dinaturalisasi itu yakni Bali United dan Persib Bandung. Baik Bali United maupun Persib Bandung sama-sama berpotensi menggait sang mantan pemain Real Betis dan Swansea City itu. Terlebih Bali United memiliki segudang fasilitas mewah yang menjadi daya tarik pemain untuk bergabung dengan klub yang bermarkas di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali ini. Kedatangan pemain kelahiran Barcelona ini tentu bakal menambah kedalaman lini belakang Serdadu Tridatu bersama pemain lainnya seperti Elias Dolah, Jaime Xavier hingga Kadek Arel.